Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi. Kita akan segera mulaikan ibadah kita. Nanti ketika ibadah dimulai, saya berharap yang tidak berhalangan bisa menyalakan kameranya. Mulai dan kita akan sama-sama melakukan pujian dan penyembahan terlebih dahulu. Silakan admin untuk share videonya. Shalom. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus, amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak kami di surga, kami datang dari Bapa, kami ucap syukur atas segala pertolongan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa, hingga pagi ini kami boleh bersama berkumpul kami pada kehadiran-Mu Bapa. Kami akan berharap dari dalam tangan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu penyertaan-Mu Bapa, yang mohon kehadiran dalam kami Bapa. Tolong kami setiap umat-Mu yang ada, beri kami kerinduan, beri kami kehausan kami memuliakan nama-Mu, beri kami kehausan kerinduan untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Mempersiapkan seluruh hidup kami, jiwa tubuh kami beribadah kepada-Mu, Tuhan muji memuliakan nama-Mu Bapa. Tolong setiap teman-teman pada pagi hari ini, Kau urapi setiap teman-teman yang bertugas Bapa, Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan kami juga mohon menggerakkan berkat-berkat-Mu, menggerakkan sukacita-Mu, menyatakan isi hati-Mu bagi jemaat tempat ini Bapa. Kami akan berada dalam tangan-Mu Bapa, yang beracara, yang bekerja dari awal sampai selesainya nanti Bapa. Segala puasa-puasa delapan, puasa-puasa di ujaya kami ibadah ini, kami bersatu hati, kami patahkan kamu di jalan nama Yesus. Dan kami menjalankan puasa roh saja berjalan kami ya Bapa. Terima kasih bagi surga, kami akan melakukan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Ini kami ya Tuhan. Sama-sama kami datang Tuhan, kehadiran-Mu Yesus pada hari ini Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita serahkan haleluya di Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kecap lagi.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita kalau pagi hari ini kita bisa melakukan ibadah secara online. Dan saya tahu ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih bahwa Bapak Gembala sudah mempercayakan saya untuk boleh melayani pada pada hari ini, dan bersyukur juga kepada Tuhan karena masih mempercayakan saya juga untuk boleh melayani. Kita akan langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-18. Roma 8 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul kemuliaan di balik penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat kisah-kisah yang ada ditulis di dalam Alkitab, yang pertama tentang Yusuf, kita bisa melihat bahwa bagaimana Yusuf melewati proses yang luar biasa, mulai dari dia masih di keluarganya, sampai akhirnya dia dijual, sampai dia menjadi budak, sampai dia di dalam penjara. Proses demi proses dia lewati, tetapi kita melihat bahwa di balik semuanya itu, setelah dia lewati semua proses itu, ada satu kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan pada awal, bahwa Allah tidak pernah gagal untuk menepati janji-janjinya. Dan salah satu janji Tuhan adalah penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti di depan sana. Saudara, kemuliaan yang lebih besar Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Saudara, kita juga tahu bagaimana Ayub, peristiwa tentang Ayub. Seizin Tuhan, Ayub dicobai oleh iblis. Dan pada saat itu apa yang terjadi, saudara? Benar-benar habis. Anaknya habis, meninggal semuanya, hartanya habis, bahkan istrinya yang seharusnya menjadi penolong bagi dia, menjadi penopang bagi dia pun meninggalkan dia, tidak cukup meninggalkan dia. Bahkan menghina dia, bahkan menyuruh dia untuk menghujat Tuhannya. Bayangkan saudara, tetapi saudara, ketika Ayub lewati proses ini dengan dia tetap mengandalkan Tuhan, dengan dia tetap berseru kepada Tuhan, akhir dari proses ini, akhir dari peristiwa ini adalah Ayub dipulihkan, menerima pemulihan dari Tuhan, dan Tuhan berikan 2 kali ganda. Kemuliaan Tuhan yang lebih, jauh lebih besar, menggantikan setiap penderitaan ataupun setiap proses yang kita alami. Nah, saudara, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, Roma 8 ayat yang ke-28, kita akan baca bersama. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, untuk mengupas ini, saudara, yang pertama, jadi untuk mendapatkan kemuliaan, ada kemuliaan di balik penderitaan ini. Kemuliaan itu dalam penderitaan itu ada 2 hal, saudara. Yang pertama adalah Allah turut bekerja dalam segala perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Keluaran yang pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ini dengan cepat ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil.
Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani, untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah ia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari peristiwa ini adalah pada saat bangsa Israel ada di tanah Mesir dan mereka ditekan, ditindas setelah Yusuf meninggal, kemudian Firaun yang tidak mengenal Yusuf ini berkuasa, mereka takut melihat perkembangan bangsa Israel itu pesat, mereka beranak cucu banyak, mereka takut sehingga mereka tekan sampai pada satu peristiwa pada saat itu perintah Firaun adalah untuk membunuh atau membinasakan semua bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bayi laki-laki Israel. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang laki-laki dari keluarga Lewi, Amram ini dengan istrinya Yokebed, dia mempunyai seorang anak bayi. Mereka sembunyikan. Dikatakan bahwa melahirkan seorang anak laki-laki, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kita punya anak, mau dibilang orang bilang cantik, mau bilang jelek, buat kita tetap cantik, benar nggak? Mau dibilang orang jelek juga, kita nggak mau anak kita itu dibinasakan atau dibunuh. Ya, sehingga mereka menyembunyikan bayi itu. Karena kalau masih bayi mungkin suaranya nggak terlalu kencang. Tetapi ketika bayi ini sudah mencapai umur yang ke-3 bulan, suaranya mulai keras sehingga mereka tidak bisa lagi menyembunyikan bayi ini. Sehingga dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka mengambil peti pandan, kemudian ditaruhlah bayi itu di situ, dan kakaknya membawa peti pandan yang berisi bayi atau adiknya ini ke tepi sungai Nil. Nah, saudara, ditaruh di sana, sementara itu kakaknya ini melihat dari jauh. Nah, pada saat itu, saudara, putri Firaun datang beserta dengan dayang-dayangnya untuk mandi di sungai Nil. Apakah ini suatu kebetulan, saudara? Apakah ini suatu kebetulan? Buat orang dunia, ini suatu kebetulan. Tetapi buat kita, bukan suatu kebetulan. Karena Allah turut bekerja di dalamnya. Musa, waktu itu belum dikasih nama ya. Nah, putri Firaun ini menemukan peti yang berisi bayi. Dibukalah peti itu dan dilihat ada seorang bayi. Dan ketika dilihat bayi itu menangis. Sehingga ada belas kasihan di dalam hati Firaun, putri Firaun. Sehingga putri Firaun ini mengangkat bayi ini menjadi anaknya. Apakah ini kebetulan yang lain lagi? Bukan, saudara. Allah turut bekerja di dalamnya. Allah turut bekerja di dalamnya. Setelah itu, ketika putri Firaun ini tak menaruh belas kasihan kepada bayi ini, kakak dari bayi ini datang dan bertanya kepada putri Firaun, Tuan Putri, apakah Tuan Putri membutuhkan inang penyusu? Saya bisa mencarikan inang penyusu bagi bayi ini. Putri Firaun bilang, oke, carilah inang penyusu dari orang Ibrani untuk menyusui bayi ini. Apakah ini another kebetulan lagi?
another coincidence lagi. Bukan. Bukan. Ini bukan suatu kebetulan yang lain lagi, saudara. Tetapi Allah turut bekerja di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga putri Firaun ini mau inang penyusu dari orang Ibrani. Dan akhirnya kakak dari bayi ini membawa bayi ini kepada ibunya sebagai inang penyusu. Dan bisa dikatakan putri Firaun ini mengatakan apa? Aku akan memberi upah. Saudara bayangkan, dia menyusui ibu dari Musa ini, menyusui anaknya sendiri. Tetapi dia diberi upah. Kebetulan lagi, enggak, saudara. Di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan, kalau kita lihat ada begitu banyak kebetulan yang terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, kalau kita mau renungkan, ada begitu banyak tanda kutip kebetulan yang terjadi. Tetapi itu semuanya bukan kebetulan, saudara. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah Allah turut bekerja di dalamnya. Tidak ada satu detik dalam hidup kita di mana Allah tidak turut bekerja di dalamnya, saudara. Ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam situasi yang sukar, ketika Tuhan izinkan kita berada di tengah tekanan yang luar biasa, Allah turut bekerja di dalamnya. Sampai pada titik terendah dalam kehidupan kita pun, di sana Allah ada, dan di sana Allah turut bekerja di dalamnya. Tidak pernah Allah meninggalkan kita, saudara. Tidak pernah sedetik pun Allah membiarkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita temukan ketika Tuhan izinkan penderitaan atau proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama adalah Allah turut bekerja di dalamnya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Hal yang kedua adalah Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, dikatakan di sini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Yohanes 14, kita buka. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita menuruti segala perintah Tuhan. Ayat yang ke-21 menuliskan lagi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, itulah yang mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-23 menuliskan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Saudara dikasih Tuhan. Tadi saya katakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, hal yang kedua di tengah-tengah penderitaan ini adalah Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Dia? Kita bisa melihat bagaimana Musa, keluarga dari Musa, kemudian Yusuf, kemudian Ayub, mereka mengasihi Tuhan, saudara. Mereka melakukan firman Tuhan. Mereka tetap memegang ketetapan Tuhan, mereka tetap memegang firman Tuhan. Ketika Musa ini disusui oleh ibunya sendiri, pada masa kanak-kanaknya, pada saat itu
ditanamkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, diajarkan tentang moralitas, ataupun moralitas Yahudi itu berdasarkan dari firman Tuhan, saudara. Diajarkan, ditanamkan itu, dan dia lakukan itu. Kita semuanya juga, saudara, diajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita dikatakan mengasihi Tuhan apabila kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita, saudara. Melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, proses atau penderitaan yang Tuhan izinkan ini, saudara. Satu, Allah turut bekerja di dalamnya. Yang kedua, Dia mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di sana menuliskan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau secara manusia, saudara, proses ataupun setiap hal yang kita alami dalam kehidupan kita yang mendatangkan kebaikan itu ya sesuatu yang baik-baik, benar nggak, saudara? Ada beberapa keluarga di tempat ini, ada beberapa jemaat, bahkan Bapak Gembala dan anak saya sempat terpapar oleh COVID-19. Kebaikan buat kita yang kita bayangkan adalah kita dilalukan, saudara. Jangan sampai kita lewati. Memang tidak semua Tuhan izinkan untuk alami. Tetapi buat kita yang sempat mengalaminya, kita mungkin berpikir yang mendatangkan kebaikan itu adalah, kebaikan itu ya kita dilalukan. Supaya orang bisa melihat anak-anak Tuhan dilindungi loh, nggak terpapar loh. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan virus ini masuk dalam tubuh anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Proses ini, saudara, buat kita yang alami, dalam tanda kutip, bukan satu kebaikan. Firman Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, saudara. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan, rancangan Tuhan ini adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat yang ke-11 menuliskan bahwa rancanganku adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang membawa hari depan yang penuh harapan, saudara. Tapi pandangan kita dengan pandangan Allah itu beda, saudara. Jalan kita yang menurut kita baik dengan yang menurut Allah baik itu enggak sama. Yang menurut Allah baik itu kadang-kadang kita harus lewati proses, bukan kadang-kadang, saudara. Kita memang harus lewati proses. Prosesnya enggak selalu sama. Ada yang terpapar COVID, mungkin ada yang tidak Tuhan izinkan untuk terpapar COVID. Tetapi pasti ada proses yang lain Tuhan yang kerjakan dalam kehidupannya. Tapi percaya, saudara, ketika kita pegang janji firman Tuhan, ketika kita pegang kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dan ketika kita lakukan, salah satu yang kita lakukan, salah satu kebenaran, salah satu firman atau perintah Tuhan yang harus kita lakukan adalah bersukacitalah. Mengucap syukur dalam segala hal. Tetaplah berdoa. Jangan padamkan roh, saudara. Itu sebagian kecil dari firman atau perintah Tuhan yang disampaikan bagi kita yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita alami proses ini, saudara, ingat firman tadi.
Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Tetaplah mengucap syukur, tetaplah berdoa, janganlah padamkan roh. Terus ajak jiwa kita itu untuk memuji Tuhan. Terus bangkitkan roh ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kita itu berperan secara luar biasa, secara kuat di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Roh Kudus menuntun kehidupan kita, ketika Roh Kudus menuntun kita, ketika Roh Kudus berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita, saudara, kebaikan demi kebaikan Allah itu kita akan alami. Walaupun kita harus melewati segala perkara, Allah turut bekerja di dalamnya. Mungkin hari-hari ini saudara mungkin berpikir, kok kondisinya seperti ini ya, nggak enak. Aduh, dibatasi ini itu. Kita harus ikuti prokes, saudara. Apa yang menjadi bagian kita harus lakukan. Tetapi segala sesuatu yang di luar kendali kita, percaya, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau proses itu terjadi karena kita, itu bukan proses, saudara. Kalau penderitaan itu terjadi karena keputusan kita, karena tindakan kita, karena kita melanggar kebenaran firman Tuhan, itu bukan proses, saudara. Dan kalau bukan proses, kalau bukan dari Tuhan, kalau istilahnya apa ya, sesuatu yang memang kita buat sendiri dan tidak ada pertobatan, tidak akan mendatangkan kebaikan dan Tuhan tidak bekerja di dalamnya, saudara. Ingat pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Mereka memberontak terhadap Musa. Apakah Allah turut bekerja di dalamnya? Enggak, saudara. Itu keputusan mereka sendiri. Bukan Allah yang turut bekerja di dalamnya. Iblis yang bekerja di dalamnya. Dan saat itu, setelah itu akibatnya apa? Mereka ditelan. Itu tanah terbuka lebar sehingga Korah, Datan, Abiram dan keluarganya 250 orang ditelan oleh bumi. Apakah penderitaan ini karena Tuhan izinkan, karena Tuhan mau proses mereka? Bukan. Ini adalah hukuman, saudara. Hukuman atas pelanggaran mereka. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan coba-coba untuk melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan dan kita merasa bahwa Allah kan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tidak berlaku, saudara. Ketika kita dengan sengaja melakukan dosa atau kita tidak sengaja berdosa dan tidak bertobat, jangan harap ada kemuliaan di balik semuanya ini. Kemuliaan ini hanya kita terima. Kemuliaan di balik proses atau kemuliaan di balik penderitaan ini hanya kita terima ketika kita hidup berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan mau proses kita, ketika Tuhan mau membawa kita pada level kehidupan rohani yang lebih lagi. Ketika Tuhan mau berkati kita secara luar biasa. Ketika Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya lebih lagi, saudara. Proses itu akan datang dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mendewasakan kita, untuk mendatangkan kebaikan, untuk kita bisa menjadi kebaikan bagi orang lain, saudara. Hari ini, saudara, saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara menjadi beban dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara berpikir, Tuhan kok seperti ini? Mungkin ada di antara saudara yang mulai bertanya-tanya, Tuhan engkau di mana? Kok dibiarkan kondisi seperti ini? Kok dibiarkan situasi, kondisi, kok dibiarkan pekerjaan saya seperti ini? Kok dibiarkan usaha saya seperti ini? Kok Tuhan biarkan kesehatan saya seperti ini? Pagi hari ini, datang pada Tuhan dan katakan, ampuni saya Tuhan. Pegang firman ini. Allah turut bekerja dalam setiap proses kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Percayalah.
Kemuliaan Tuhan sudah disiapkan ketika kita tetap lewati proses ini dengan melakukan firman Tuhan, dengan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. 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 Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya Yesus. Masih di mute, Pak. Masih mute, Pak. Ya. Tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Belum ada suara, Om. Silakan keluar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih karunia-Mu. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan telah menerangi hati kami, datang memberikan jaminan bagi kami, bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau yang menuntun kami, sekalipun dalam penderitaan lembah-lembah kekelaman, tapi ada kemuliaan Tuhan dalam setiap kami. Saat ini kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau mendahului, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum terima tubuh dan darah Yesus, saya sangat tergerak sekali untuk setiap dalam masa ibadah online kita untuk adakan perjamuan kudus. Jadi, kenapa saya tergerak ini, saudara? Karena saya teringat ya waktu saya positif corona ya. Saya sudah berapa kali, saudara, itu kayak orang bilang kayak mau lewat-lewat begini, pingsan. Saya minta beberapa orang doakan saya. Tapi pada akhirnya saya ingat, saudara, saya ingat akan roti dan anggur. Dan saya, File dan Bu Gembala 3 hari berturut-turut. Saya bilang kita perjamuan Roh Kudus, gerakkan saya untuk perjamuan kudus. Nah, jadi kami setiap malam perjamuan dan saya melewati itu, ya melewati karena saya ingat ayat firman Tuhan datang pada saya pada waktu itu
ya, dalam masa penderitaan pergumulan tentang bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel ketika ada kematian akan melanda di tanah Mesir, Tuhan datang berbicara supaya ambil domba, taruh darah di ambang-ambang pintu semuanya, dan makan dagingnya. Begitu. Nah, itu kan melambangkan Yesus yang disalib. Jadi dalam peristiwa bangsa Israel itu kan mereka kehidupan jasmani mereka itu dibebaskan dari kematian. Nah, dari situ saya akhirnya melakukan perjamuan 3 hari berturut-turut. Kami perjamuan terus di rumah dan kami boleh mengalami kemenangan ini. Karena tingkat mungkin kami kena corona ini tingkatnya termasuk tinggi juga sebenarnya. Virusnya agak banyak, kata dokter. Nah, saya mengatakan bahwa selama ini, saudara, kita ibadah online, kita akan ada perjamuan kudus. Ingat, saudara, perjamuan kudus yang kita lakukan, pertama memang mengingat kita akan penebusan Tuhan Yesus. Pembebasan manusia kita dari neraka kepada sorga. Kan begitu. Tetapi juga di dalam perjanjian lama adalah pembebasan jasmani Israel dari kematian. Kematian sebelum waktunya, bisa dibilang begitu. Karena dibilang bahwa kematian dari pada anak sulung semua juga akan mati. Begitu ya. Nah, maksudnya bahwa orang Israel ketika ada darah di sana, dan mereka makan dagingnya, saudara, bahwa mereka dibebaskan dari kematian sebelum pada waktunya. Saya percaya juga bahwa kita di dalam tubuh dan darah Yesus tetap ada 2 hal itu. Ya, ada 2 hal itu, baik juga pembebasan kita dari kematian sebelum waktunya dan juga pembebasan dari neraka, yaitu masuk dalam kehidupan sorga yang kekal. Karena tanpa tubuh dan darah Yesus, orang tidak akan pernah akan menikmati sorga yang kekal. Nah, itu dia ya. Sebab itu sekarang kita akan terima perjamuan kudus. Di setiap ibadah, saudara harus siapkan terus roti dan anggur ya. Mari kita pegang roti kita. Sebelum kita makan, ya, sekali lagi, roti dan anggur ini menuntun kita untuk mengingat bahwa kita sudah ditebus. Ya, sudah ditebus. Ingat ya, bukan mau ditebus ya. Sudah ditebus oleh darah Yesus. Supaya apa? Supaya kasih karunia penebusan tubuh dan darah Yesus itu timbul terus iman kita bahwa kita ini sudah ditebus. Kita ini sudah dibebaskan dari kematian sebelum waktunya. Kita ini sudah dibebaskan dari kematian neraka. Fungsi dari kita terus melakukan perjamuan kudus, Alkitab berkata supaya kita ingat, kita ada dalam penebusan Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Mari pegang roti dengan tangan kanan kita. Ya, kita angkat. Haleluya. Ini kami, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat bahwa kami sudah ditebus, kami sudah dibebaskan dari api neraka yang kekal, kami sudah dibebaskan dari kematian sebelum waktunya. Sebab itu kami hidup dalam kemerdekaan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan, kami dengarkan firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan ini. Siapkan cawan saudara dengan tangan kanan. Haleluya. Dengar firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Dengan menyebut, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tergerak kita nyanyi bersama, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Mari angkat tangan kanan kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sebelum saya pimpin dalam doa, semua jemaat Tuhan meminta darah Yesus menudungi kita semua, menudungi keluarga kita, menudungi fasilitas-fasilitas yang kita gunakan, baik kendaraan kita, tempat kita tinggal, biar kuasa penebusan darah Yesus berdaulat total dalam kehidupan kita. Darah Yesus membungkus kami semua ya Tuhan. Darah Yesus membungkus seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Darah Yesus membungkus kami semua. Haleluya, haleluya. Kuralabakan anatakan analabakan anawasi. Haleluya, haleluya. Amin, amin ya Tuhan. Darah-Mu menudungi kami. Darah-Mu Yesus membebaskan kami dari kematian kekal di neraka. Darah Yesus membebaskan kami juga dari kematian sebelum waktunya. Karena darah Yesus adalah jaminan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Setiap kami jemaat GPDRI Siloam Kota Wisata. Kami percaya kami hidup dalam kemerdekaan-Mu ya Tuhan. Kami hidup dalam pemeliharaanmu ya Tuhan. Adapun kami yang menghadapi baik penderitaan dalam Tuhan tubuh mereka yang sakit disembuhkan, sedang mengalami Tuhan penderitaan-penderitaan mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Karena kami percaya semua yang Tuhan izinkan, tetap ya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah perjamuan kudus kami saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada yang bertugas. Bu Gembala, mungkin pengumuman. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Ibadah raya minggu depan diadakan secara online pada jam 9 pagi melalui Zoom dan jam 5 sore melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Kedua ibadah disertai dengan perjamuan kudus.
Masih mute, Bu. Ya. Puji Tuhan, demikian pengumuman sudah disampaikan. Jangan lupa nanti sore jam 4 ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore secara online melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata ya. Jadi jangan lupa anak-anak, cucu, keponakan semuanya diingatkan dan didampingi untuk sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kemudian untuk kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa nanti sore online melalui YouTube channel GPDI Kota Wisata bagi mereka yang belum sempat beribadah pada pagi ini. Itu saja pengumumannya. Waktu selanjutnya kita akan akhiri ibadah kita dan akan ditutup dan langsung dengan doa berkat oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Kalau saya doa penutup, saya masih capek. Tadi aja masih ini capek bicaranya ya. Pak Cipto tolong doa saja di penutup, nanti saya doa berkat ya. Baik, Pak. Kembali Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur jika pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika Roh Kudus masih bekerja di dalam kehidupan kami, memberikan hati kami untuk haus akan kebenaran firman-Mu, untuk tetap setia di dalam kesulitan apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan, terima kasih oleh kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami kembali, membawa cara berpikir kami, membawa iman percaya kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Ampuni Tuhan jika sepanjang hidup kami masih menyimpang dari kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan jika sepanjang kami mengalami kesulitan, jika kami mengalami masalah dan beban hidup kami. Ampuni kami jika kami masih bertanya dengan Tuhan dan masih bersungut-sungut kepada Tuhan. Itulah kelemahan kami Tuhan yang Engkau ketahui di dalam pribadi kami. Tetapi satu hal Tuhan, Engkau juga mengetahui betapa cintanya kami kepada Tuhan, betapa tergantungnya hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Maka sebab itu Tuhan, jangan Kau tinggalkan kami sedetik pun juga. Biar Roh Kudus yang selalu membimbing hidup kami, mengubah segala karakter kami, pribadi kami, dan juga mengubah cara berpikir kami. Kami mau mencari Tuhan bukan hanya memenuhi jasmani kami, tetapi biarlah kami mencari Tuhan dengan segala kehausan kami Tuhan, untuk mempersiapkan kehidupan kami yang kekal, sehingga Tuhan, kami tidak lagi terikat oleh dunia ini. Sehingga kami tidak lagi memenuhi segala kedagingan dan ambisi nafsu hidup kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan jemaat-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami memiliki cara pandang yang benar seturut dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan jika kami ada, itu bukan karena kami mampu, bukan karena kami sehat maupun karena kami kuat. Tetapi karena kami ada rancangan dan rencana Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Tolong Tuhan, tolong Roh Kudus, mampukan kami untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas hidup kami. Sehingga benar-benar Tuhan hidup kami dapat kami pertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala kelemahan kami, kekurangan kami mohon belas kasihan Tuhan. Lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah menolong kami, mengembalikan kami Tuhan kepada cinta murah-murah kami kepada Tuhan. Ibadah yang indah ini Tuhan, pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan.
Tuhan juga berkati hamba-Mu, Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai di dalam kehidupannya. Tuhan berkati di dalam rumah tangga, Ibu Gembala, dan juga pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan tolong apapun jemaat-Mu yang sedang mereka hadapi, iman percaya kami tetap Tuhan kepada Tuhan. Dan kami saling mendukung Tuhan. Apapun saudara kami yang sedang dihadapinya, kiranya kami dapat juga menjadi sangat berkat bagi saudara-saudara kami. Biar hidup kami dapat bermanfaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Tuhan yang sedang menghadapi pandemi gelombang kedua ini. Tuhan tolong. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, dan segenap menteri dan juga kepala daerah Tuhan. Satukan misi, satukan visi Tuhan untuk mengatasi krisis di dalam negara kami Tuhan. Kami percaya jika Tuhan mengizinkannya, ada maksud Tuhan yang indah. Tuhan berkati tim para medis Tuhan, nakes, dimanapun berada. Tuhan lindungi mereka. Tuhan berikan hikmat kepada dokter. Tuhan juga lindungi dari segala mara bahaya virus yang sedang mereka hadapi saat ini. Mereka garda terdepan. Tuhan lindungi mereka. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami ingin terus berjalan kepada Tuhan. Kami terus ingin merasakan Roh Kudus yang bertata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong iman percaya kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Sehingga Tuhan kami tidak melihat lagi situasi dan kondisi kami saat ini. Kami tetap melihat ada Tuhan yang selalu di dalam hidup kami sebab Engkau adalah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu. Adalah terus pengakuan iman kami. Keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat. Mohon memberkati kami semua. Dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Hanya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Kami semua jemaat dari orang tua sampai anak-anak diberkati oleh Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi Selamat hari dalam Minggu. ibadah-ibadah yang akan datang. Jangan lupa nanti sore ada lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. God bless you. Tuhan berkati semuanya.